Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudara akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 16 November 2025. 1. Disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, call group atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. 2. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat G yang ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudara Nadia Waromi dengan nomor HP. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang ketiga, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 9 November 2025, ibadah subuh 35 orang, ibadah pagi 279 orang, ibadah sore 49 orang. Yang keempat, setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Yang kelima, diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa pelaksanaan sidang jemaat ke-25 akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025. Tempat gedung multipurpose Kuala Kencana. Waktu jam 7 sampai 19 waktu Indonesia Timur. Yang keenam, sehubungan dengan penutupan tahun pelayanan, maka semua ibadah rayon, KSP, dan ibadah unsur yang terjadwal akan berakhir sebelum penutupan tahun pelayanan pada Minggu 23 November 2025. Pelayanan ibadah tidak terjadwal dapat dilaksanakan sesuai permintaan keluarga. Surat masuk dari Par Sekolah Minggu. Kepada yang terhormat pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sehubungan dengan akan dilaksanakan Natal Par GKI Bethlehem Kuala Kencana pada Selasa 9 Desember 2025, oleh karena itu kami memohon izin akan melakukan pencarian dana berupa basar makanan dan pencucian kendaraan mobil dan motor untuk menunjang kegiatan ini. Dua kegiatan pencarian dana ini akan dilaksanakan pada basar makanan Minggu 16 November 2025 selesai Selasar Gereja Bethlehem Kuala Kencana setelah peribadatan. Pencucian kendaraan hari Sabtu dan Minggu waktunya sesuai permintaan customer, bisa menghubungi nomor 0822 8101 002 Ibu Rospalu jika ada yang berminat. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan diam selama ibadah berlangsung.
pokok doa khusus, amplop persembahan, atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Airan Eskoibur yang bertugas sebagai pelayan firman di ibadah pagi hari ini. Kantoria, Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan mengisi pujian. Demikianlah warta jemaat minggu subuh ini di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah di minggu subuh hari ini, jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dalam nyanyian Suara Gembira nomor 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan Raja Maha Baik. Ibadah di saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk saudara-saudara jemaat. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Suara Gembira nomor 4 di ayatnya yang ketiga. Kami pun
Kupersilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bersama-sama kita akan memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca bersama-sama secara berbalas-balasan dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk selamanya. Kita akan mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita memuji Tuhan dari nyanyian suara gembira 25 ayat yang pertama. Saya sudah
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 3, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian suara gembira 25 ayatnya yang ketiga. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di ibadah Minggu pagi hari ini dari Perjanjian Baru, kitab Markus, Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Markus 12 ayat 41 hingga ayat 44. Mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di saat ini kami hendak membaca bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan beri hikmat, pengertian, akal budi bagi kami sekalian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tapi juga jemaat-Mu sekalian yang akan mendengar bagian firman-Mu ini. Dan biarlah kami dapat melakukan firman-Mu seturut kasih dan kehendak-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu dapat mengikuti dari Alkitabnya masing-masing. Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44 dengan perikop pembacaan persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian jauh bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari bagian firman Tuhan di saat ini yaitu memberi dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita datang beribadah di pagi hari ini juga merupakan bukti nyata bahwa kita memberikan waktu, kita memberikan kesempatan
untuk dapat bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengan kita datang beribadah, berarti kita sudah memberikan waktu kita kepada Tuhan. Sejenak kita datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat baik. Bagaimana kita memberikan waktu kita untuk berada di gereja untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan di saat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pengajaran ini atau secara umum dari kitab Markus ini berisi tentang kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Kita lihat di pasalnya yang pertama, di ayatnya yang pertama. Ini merupakan kesaksian bahwa Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Dan fokus pada kitab Markus yaitu pada pelayanan, penderitaan, dan juga pengorbanan Yesus, di mana mau menggambarkan masa pelayanan Yesus di Yerusalem bersama-sama dengan murid-muridnya menjelang penderitaan dan kematiannya. Jadi inti pengajaran di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Markus ini adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang pelayanan, tentang kerendahan hati dan kesetiaan kepada Tuhan. Meskipun kadang sulit dipahami oleh murid-murid Tuhan, dari setiap pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu kadang sulit untuk dipahami oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa menjadi besar berarti menjadi pelayan bagi sesama. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Mengikutinya berarti melayani, bukan untuk mencari kemuliaan pribadi. Jadi inti pengajaran Yesus kepada murid-muridnya yaitu pelayanan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan dengan pemberitaan Injil Kristus, pemberitaan firman Tuhan. Di dalam bagian pembacaan kita di saat ini, di pasal 12 ini, Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dan Yesus berdebat dengan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menentangnya. Di pasal 12 di ayat 38 sampai dengan 40 sebelum pembacaan kita, di situ Yesus menentang, berdebat dengan para pemimpin Yahudi tentang kemunafikan para ahli-ahli Taurat. Yesus menegur mereka yang senang dihormati namun menindas para janda dan berdoa dengan pura-pura. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya dari pembacaan kita. Jadi Yesus menentang pada para ahli Taurat yang mereka hanya senang untuk dihormati, tetapi mereka juga menindas para janda dengan berdoa, dengan pura-pura.
Di dalam Perjanjian Lama, kalau kita melihat di bagian firman Tuhan ini tentang hal memberi dengan hati yang tulus. Kalau di Perjanjian Lama, persembahan di Bait Allah itu merupakan bagian penting dari ibadah umat Israel. Di kitab Ulangan di sana disampaikan bahwa setiap orang harus memberi menurut berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada prinsipnya bukan besar jumlahnya, melainkan kesesuaian dengan berkat dan kerelaan hati. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa menemukan bahwa prinsipnya bukan besar jumlahnya dalam memberi, melainkan kesesuaian dengan berkat dan kerelaan hati. Perjanjian Lama menekankan perhatian Allah kepada janda, yatim, dan orang miskin. Kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan sebab Tuhan membela hak anak yatim dan janda. Artinya bahwa Tuhan Yesus melihat setiap orang yang memberi itu bukan menurut besar jumlahnya, tetapi kesesuaian dengan berkat dan kerelaan hati. Tetapi dalam pembacaan kita di dalam Perjanjian Baru di zaman Yesus, di sini pemimpin agama justru merampas, atau di ayat yang sebelumnya dari pembacaan kita, menelan rumah janda-janda di Markus 12 ayatnya yang ke-40. Di dalam Perjanjian Lama, Bait Allah merupakan pusat penyembahan dan persembahan yang diberikan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri kepada Allah. Namun di dalam pembacaan kita saat ini, di sini Yesus melihat bahwa Bait Allah ini sudah dipenuhi dengan kemunafikan dan kesombongan agama. Di Markus 12, 38 sampai 40. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di bagian pembacaan kita saat ini, di situ di ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak datang dan memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Yesus sedang duduk dan melihat, sedang memperhatikan setiap orang yang datang dan memberikan persembahan. Di dalam pembacaan kita ini ada 4 tokoh penting atau tokoh sentral, yaitu Tuhan Yesus, murid-murid, orang banyak, dan juga ada janda miskin. Jadi Yesus sedang duduk di Bait Allah dan memperhatikan mereka yang datang memberikan persembahan. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang banyak, tapi juga ada janda miskin yang datang. Tetapi di situ juga ada murid-murid Tuhan yang bersama-sama dengannya mendengarkan pengajarannya. Di ayat 41, di sini Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan melalui peti persembahan, dan orang-orang yang dimaksudkan di situ pada ayat ini adalah orang kaya. Mereka datang, mereka memberi dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Di sini Yesus juga melihat. Tapi apa yang Yesus perhatikan dari mereka ini?
Yesus tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar, apa yang mereka berikan, tetapi Yesus juga melihat, tapi Yesus juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati setiap orang yang datang memberi. Jadi Yesus tidak melihat dari luar apa yang mereka berikan, tapi Yesus melihat tetapi juga mau mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati setiap orang yang datang memberi. Dan Yesus melihat dan mengetahui. Di ayatnya yang ke-41, di sini Yesus melihat mereka, orang-orang kaya ini datang dan memberi. Tapi Yesus juga tahu, mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka dalam hal memberi. Kemudian di ayat yang ke-42, ada seorang janda yang miskin. Ada seorang janda yang miskin yang di sini tidak disebutkan namanya. Tapi ia disebutkan dengan status sebagai seorang janda. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi disebutkan dengan status sebagai seorang janda. Bapak Ibu, seorang janda ini ia bukan hanya seorang perempuan yang kehilangan suami, tapi bisa juga ia adalah bagian dari kelompok sosial atau ekonomi yang tidak dianggap atau tidak dipandang. Apa yang dia berikan itu mungkin sangat kecil menurut standar manusia. Tetapi itu merupakan seluruh kekayaan atau seluruh uang yang dia miliki oleh si janda miskin ini. Dan Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat dari luarnya apa yang dia berikan, tapi Tuhan memperhatikan apa yang tersembunyi ketika dia memberikan persembahan itu. Tindakan ini oleh seorang janda ini menunjukkan iman dan ketergantungan penuh si janda itu kepada Tuhan. Ada ketergantungan yang penuh kepada Tuhan atas kesediaannya untuk memberi dengan kerelaan hati. Dia memberi dengan tulus, dengan kerelaan hati, tanpa memikirkan kekurangannya. Apa yang ada padanya dia berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bukan dari luar apa yang diberikan, tapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi ketika dia memberi itu. Di ayatnya yang ke-43, di sini Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya terkait dengan hal memberi. Dari dua perbandingan di ayat 41, orang kaya yang memberi, dan di ayat 42, si janda miskin yang memberi. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya. Dari peristiwa ini, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan murid-muridnya. Dan di situ Yesus menyoroti atau mau menekankan bahwa pemberian janda miskin ini lebih besar dari orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di ayatnya yang ke-43 bahwa pemberian janda miskin ini lebih besar dari orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, walaupun dia hanya memberikan
di ayat yang ke-41, 2 peser, yaitu 1 duit yang tidak ada nilainya. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa pemberian yang berharga di mata Tuhan bukan berdasarkan jumlah, tetapi pengorbanan dan ketulusan di baliknya. Dan Yesus melihat dari pemberian orang-orang kaya dan juga janda miskin. Fokus yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya adalah bahwa pemberian yang berharga di mata Tuhan bukan berdasarkan jumlah, tetapi dengan pengorbanan dan ketulusan hati. Lalu di ayat yang ke-44, Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang kaya memberi dari kelimpahan mereka. Artinya pemberian mereka tidak mengurangi kenyamanan hidup mereka, apa yang mereka berikan dari kelimpahan mereka. Namun janda miskin ini memberi seluruh nafkahnya. Ini mau menunjukkan bahwa ia memberikan dengan sepenuh hati. Yang ditunjukkan oleh janda miskin ini bahwa pemberiannya itu sangat berarti karena ia memberikan dari kekurangannya. Bapak Ibu bayangkan dia hanya punya 2 peser atau yaitu 1 duit yang tidak ada nilainya, yang mungkin ketika dia berikan dan dia sudah tidak punya kekayaan lagi, yang mungkin juga dia tidak bisa lagi menghidupi dirinya. Tapi juga di sini tidak dijelaskan kalau ada anak-anaknya mungkin dia tidak bisa menghidupinya, tapi dia rela untuk memberi. Disinilah Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Karena bagi Tuhan, hati yang memberi dengan pengorbanan adalah pemberian yang terbesar, bukan dari besar kecilnya jumlah yang diberikan. Bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan kehidupan kita di saat ini. Dari cerita ini Tuhan tidak menilai dari banyaknya persembahan yang diberikan, tapi sekali lagi dari ketulusan hati, dari kasih dan pengorbanan yang tulus. Janda ini mungkin memberikan semua yang dimilikinya dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Dia memberi dari kekurangannya dan bukan dari kelimpahannya. Dan Tuhan melihat setiap orang yang percaya kepadanya dalam hal memberi. Pertanyaan bagi kita sekalian, apakah persembahan kita yang kita berikan ini dari kelimpahan atau dari kekurangan? Jawabannya mari kita renungkan motivasi
di balik dari pemberian kita. Tentunya kita memberi ada motivasi. Kalau di dalam pembacaan kita, si janda ini memberikan persembahan karena motivasinya memuliakan Tuhan. Karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki walaupun sedikit itu berasal dari Tuhan. Apa motivasi di balik pemberian kita? Apakah kita memberi dari sisa-sisa yang kita rasa sudah tidak berarti lagi bagi kita? Atau apakah kita benar-benar berkorban, memberi dengan apa yang kita miliki dengan iman dan kasih? Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita harus tetap bersyukur bahkan dalam keadaan sesulit apapun seperti yang dialami oleh janda ini. Karena iman dan percaya bahwa Allah sanggup memberkati dia dengan segala kelimpahannya. Si janda ini percaya bahwa Allah sanggup untuk memberkati dia dengan segala kemuliaan Tuhan. Allah sanggup memberkati kamu dengan limpah, sehingga dalam segala hal dan segala waktu kamu memiliki semua yang kamu perlukan, dan kamu berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan yang baik. Apapun yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberi, dan Tuhan juga yang akan mengambilnya. Tetapi ada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, memberi dengan ketulusan hati, bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan dan kelimpahan kepada orang-orang yang bersedia memberi. Memberi bukan hanya bersifat materi, tapi terlebih daripada itu memberi kehidupan kita, waktu kita untuk tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Renungan kita minggu lalu disampaikan bahwa Tuhan menginginkan kita tinggal di dalamnya supaya kita dapat berbuah. Bagian firman Tuhan di hari ini mau menekankan bahwa mari kita memberikan waktu kita, memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk tetap tekun dan setia melayani Tuhan. Ada 4 hal penting dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, memberi dengan pengorbanan bukan sekedar dari kelebihan. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat pengorbanan yang dilakukan. Walaupun sedikit yang diberikan, tetapi itu bagian dari pengorbanan yang diberikan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita tergoda untuk memberi hanya ketika kita memiliki kelebihan.
Tetapi janda miskin ini mau memberikan pembelajaran bagi kita bahwa pemberian sejati itu juga diikuti dengan pengorbanan. Kemudian yang kedua, memberi dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya, apapun yang dia miliki, dia berikan kepada Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allah, Tuhan akan memberkati kehidupannya. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Yang ketiga, memberi dengan hati, bukan dengan pujian. Dalam pembacaan kita, orang-orang kaya ini mungkin memberi banyak supaya mereka dipuji. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak melihat dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Tetapi Tuhan melihat dari ketulusan hati yang diberikan. Ini berarti bahwa dalam kehidupan kita memberi atau melayani itu merupakan motivasi kita yang murni. Motivasi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan karena ingin mendapatkan pujian lalu kita memberikan yang banyak, yang besar. Karena Tuhan melihat bukan dari apa yang kita berikan, tapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi dari ketika kita memberi. Dan yang keempat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Janda ini memberikan kasihnya kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya mengingatkan kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya dengan materi, tapi seluruh kehidupan kita. Dalam persekutuan, dalam pelayanan, di dalam keluarga, marilah kita selalu memberikan waktu dan kesempatan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, karena kita orang punya Allah yang tetap setia. Kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka mari kita gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sedang melihat kita dan pada waktunya Tuhan akan menilai kita. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dengan pengorbanan kepada Tuhan, maka kita sedang mempersiapkan kehidupan, keselamatan yang kekal kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur. Ingatlah pesan firman Tuhan, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari suara gembira nomor 5 ayat 1 sampai 4. Terima kasih untuk pemberiannya di pagi hari ini berupa 4 kantong kolekte, 1 kotak aksi 1000 YPK, kotak diakonia dan kotak program. Untuk doa persembahan akan dibawakan langsung dari mimbar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan begitu besar kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan di saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sadar apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna untuk menopang pelayanan-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersama-sama akan mengaku iman percaya kita. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami diberikan waktu oleh Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus menolong kami dalam menjalani seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan terus
menolong kami dalam seluruh pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini ya Bapa. Sebagai hamba-hamba-Mu, Penatua Siamas, dalam tugas dan tanggung jawab dalam menata mengelola pelayanan ini, biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak dan Ibu Pendeta. Biarlah Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat. Juga berdoa buat setiap perangkat pelayanan dari tim musik gereja, kantoria organis, tim multimedia, admin, kostor, superbis, tapi juga dalam pelayanan di setiap unsur di tengah-tengah jemaat, PKB, PW, PAM, PAR, sekolah minggu. Biarlah Tuhan terus memberkati semua pelayanan yang dilakukan. Kami terus dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap tekun dan setia melakukan tugas dan pelayanan ini ya Bapa. Berdoa buat setiap jemaat-Mu dalam keseharian, dalam tugas pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang menjadi harapan-harapan, pergumulan, bahkan beban hidup yang sedang dijalani. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kehidupan jemaat-Mu. Yang kami yakin dan percaya bahwa setiap rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai dan sejahtera. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat yang kini saat ini sedang dalam kondisi sakit, dalam menjalani pengobatan maupun juga dalam pemulihan. Biarlah Tuhan beri kuat dan sehat agar mereka boleh dikuatkan dan dipulihkan sehingga dapat menjalani seluruh kehidupan mereka dengan baik di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, dan biarlah kasih setia Tuhan tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Pelaksanaan sidang jemaat yang akan dilakukan di hari Sabtu tanggal 22 November nanti, biarlah Tuhan memberkati panitia dari Rayon 1 yang mempersiapkan segala sesuatu guna mendukung pelaksanaan sidang jemaat. Biarlah Tuhan memberkati. Banyak hal hendak kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan melihat, Tuhan mengetahuinya, dan biarlah Tuhan terus menolong kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami akan memasuki minggu yang baru. Biarlah kasih setia Tuhan terus menuntun kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh tugas pekerjaan kami, setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati. Kami mohon ampun ya Bapa atas semua salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian suara gembira nomor 21 ayat yang pertama dan kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang bangkit berdiri.
kasihi, ibadah kita telah selesai. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan dan kita pergi dengan sukacita dan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Jemaat disilakan berdiri. Sambil berjabat tangan kita menyanyi dalam nyanyian suara gembira 21 ayatnya yang pertama, bagi Yesus kita juga.